Masih hot banget, saham batubara ini rilis laporan keuangan kuartal 3 yang super kinclong tanggal 10 November kemarin. Tapi hari Jumat tanggal 11 paginya harga sahamnya langsung dihajar ARB. Apakah artinya saham batubara sudah no hope? Atau jangan-jangan selama ini kalian kurang tepat aja cara baca fundamentalnya? Halo dan selamat datang kembali channel saya Jonathan Tamrin. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton, di channel ini saya sharing hal-hal seputar saham dari sudut pandang fundamental. Ada analisa saham, ada mindset investasi, dan ada update berita terkini. Jadi buat teman-teman investor, boleh banget nih diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update video berikutnya. Di video kali ini, saya mau sharing hasil analisa pribadi satu saham batubara yang lagi hot kemarin ini, yaitu saham ITMG. Seperti apa kondisi fundamental, valuasi, dan prospeknya, dan apakah saham ini masih layak buy and hold di harga sekarang, atau sudah waktunya buat sell nih? Yuk, langsung kita lihat aja pembahasannya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan ARB pasca rilis kuartal 3 fantastis. Batubara sudah no hope? Saham ITMG jangan salah baca fundamentalnya. Analisa fundamental, valuasi, dan prospek update kuartal 3 tahun 2022. Nah, seperti biasa kita akan bahas dulu sekilas profil perusahaan yang mau kita bahas ya di video kali ini. Kita akan bahas nama PT-nya adalah PT Indo Tambang Raya Megah Tbk dengan kode sahamnya ITMG. Dan kalau kita lihat histori pendiriannya, ITMG ini ternyata sudah didirikan sejak tahun 87 nih. Jadi udah cukup lama ya, kurang lebih sekitar 35 tahun sudah beroperasional di Indonesia. Dan kalau kita lihat tahun IPO-nya sendiri, sudah dari tahun 2007. Jadi sudah cukup lama juga dari sisi waktu IPO-nya. Dan kalau kita lihat dari persentase kepemilikan masyarakat, saham ITMG ini dimiliki oleh masyarakat sebesar 34,86%. Angka 34,86% ini tergolong oke lah ya, nggak terlalu banyak dan nggak terlalu sedikit juga. Jadi pemegang saham pengendali masih bisa leluasa ngambil keputusan buat ITMG. Nah selanjutnya kalau kita lihat dari segmen revenue-nya, ternyata ITMG ini mendapatkan revenue 100% sumbernya dari penjualan batubara. Nah, untuk batubara sendiri juga ada aktivitas ekspornya juga ya, yang ternyata menyumbang 80% nih dari total revenue ITMG. Dan kalau untuk lokasinya sendiri, di Asia Tenggara, India dan Pakistan menyumbang 30% revenue-nya, Taiwan, China, Hong Kong, dan Korea 27%, dan Jepang sebesar 23%. Dan kalau untuk domestiknya sendiri sebesar 20% ya, dijual kembali ke Indonesia. Nah, ada beberapa fakta menarik yang saya temukan terkait ITMG, ada dua ya. Yang pertama, ITMG ini termasuk emiten batubara yang sering nih atau konsisten membagikan dividen yang jumlahnya jumbo. Karena di Indonesia terkenal ya, emiten-emiten batubara itu sering membagikan dividen yang jumbo. Kemudian fakta menarik yang kedua adalah terkait dengan harga sahamnya yang ARB nih, tanggal 11 November kemarin atau hari Jumat. Padahal tanggal 10-nya itu baru rilis laporan keuangan kuartal 3. Dan bisa dibilang kinerjanya ini sangat kinclong ya, sangat bagus sekali nih untuk kuartal 3-nya si ITMG. Nanti kita akan coba bedah ya laporan keuangan kuartal 3 dan kondisi fundamentalnya di belakang. Nah, ternyata usut punya usut, ternyata ARB-nya harga saham ITMG di hari Jumat kemarin, tanggal 11, ternyata punya kaitan nih dengan aktivitas pembagian dividen jumbonya si ITMG. Kalau kita coba kaitkan dengan pemberitahuan resmi ITMG ke bursa terkait dengan aktivitas pembagian dividen jumbo ini, ternyata sudah ada ya. Di sini ITMG menyebutkan bahwa mereka akan berencana untuk membagikan dividen tunai interim tahun buku tahun 2022 sebesar Rp4.128 per lembar saham. Jadi memang sangat jumbo ya dividennya si ITMG ini. Dan kalau kita perhatikan jadwal pembayaran dividen tunainya, di sini ada come dividen ya atau come date-nya di tanggal 10 November nih teman-teman. Dan ex dividennya adalah di tanggal 11. Jadi memang praktik yang cukup wajar ya untuk emiten-emiten yang membagikan dividen jumbo, itu biasanya harga sahamnya akan dihajar habis-habisan oleh market di tanggal ex date-nya. Kenapa seperti itu? Karena bagi mereka yang menyimpan sahamnya ITMG sejak tanggal 10 sampai tanggal 14 itu berhak mendapatkan dividen yang jumbo ini. Sedangkan untuk para trader ya biasanya ya, lebih prefer keuntungan jangka pendek, sehingga ketika harganya sudah di puncak tanggal 10 November, biasanya tanggal 11 itu mulai pada jualan sampai ARB. Jadi memang hal ini merupakan praktik yang cukup lumrah juga ya, apalagi buat teman-teman yang mungkin sudah bertahun-tahun ada di market, melihat hal seperti ini pasti sudah biasa sekali. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah apakah penurunan harga saham ITMG kemarin berkaitan dengan penurunan kinerja keuangan ITMG, atau valuasi sudah kemahalan, atau prospeknya sudah buruk nih ke depannya. Nah itulah yang akan kita bahas selanjutnya ya. Oke, sekarang kita akan coba bedah kondisi fundamental ITMG versi kuartal 3 tahun 2022 ya. Nah, untuk analisa fundamental ini, saya akan gunakan file RDFE. Buat teman-teman yang belum tahu, RDFE adalah singkatan dari Rekap Data Fundamental Emiten. File ini memang merupakan file Excel yang saya kelola sendiri, dan berisi rekap data fundamental inti semua emiten 5 tahun terakhir.
Seperti contohnya ada data profitabilitas ya, revenue, gross profit, operating profit, dan net profit. Ada juga neracanya, aset, liabilitas, ekuitas, ada juga cash flow-nya, operation, investment, dan financing. Beserta juga rasio-rasio penting untuk analisa fundamental lainnya, ya seperti ada ROE-nya, debt-equity, dan sebagainya. Kebetulan yang update kuartal 3 tahun 2022-nya udah rilis ya. Detailnya buat teman-teman yang tertarik nanti ada di belakang. Sekarang kita akan coba pakai buat analisa ITMG dulu. Untuk analisanya kita tinggal pindah aja ya ke sheet yang grafik historis di sini. Lalu kita ketik aja ITMG, saham yang mau kita analisa. Nah di sini udah ada langsung keluar semua bagannya ya. Ini saya zoom dulu biar kelihatan. Nah di sini ada yang bagian profitabilitas, ada 4 ya, revenue, gross profit, operating profit, dan net profit. Ya sudah dalam 5 tahun terakhir dan data terakhirnya sudah disetahunkan. Jadi bisa compare langsung dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan semuanya juga sudah dalam miliar rupiah ya. Nah, sini kita bisa lihat ya untuk profitabilitas yang warna biru di sini. Untuk ITMG sempat menurun ya dari tahun 2018 ke tahun 2020 karena memang waktu itu harga acuan batubara sedang rendah-rendahnya. Namun masuk ke tahun 2021 sudah mulai rebound dan tahun 2022 yang disetahunkan, ITMG berpotensi untuk mencetak laba sebesar 53 triliun nih, atau naik di sini angkanya 79% ya dari tahun 2021. Sedangkan untuk gross profit dan operating profitnya juga sama-sama naik dengan persentase yang juga fantastis ya, sampai di atas 100%. Sedangkan untuk net profitnya sendiri juga lebih fantastis lagi, yaitu mencapai 197% nih dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Yang tadinya cuma 6,8 triliun di tahun 2021 berpotensi untuk mencetak 18,1 triliun nih di tahun 2022 yang disetahunkan. Sudah sangat bagus sekali ya dibandingkan dengan tahun 2020 atau bahkan sebelum pandemi sekalipun. Nah, sini kita bisa lihat kalau memang kinerja profitabilitas ITMG ini masih sangat baik sekali dan growth-nya juga masih sangat kencang sekali ya. Nah, bagaimana dengan kondisi neracanya? Nah, untuk neraca seperti kita tahu ada 3 aspek, ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Di sini kita bisa lihat ya untuk pergerakan asetnya. Sejak 5 tahun terakhir, trennya itu sudah mulai meningkat ya. Nah, mirip seperti profitabilitas tadi ya. Untuk asetnya sempat turun nih di tahun 2018 ke 2019 ke 2020. Namun mulai kembali pulih di tahun 2021 mencapai 23,9 triliun. Kemudian di tahun 2022 kuartal 3 kemarin, angkanya sudah 38 triliun rupiah nih untuk asetnya. Tapi kita perlu teliti lebih dalam ya, karena aset itu kan ada hutang dan modal. Lebih tinggi hutang atau modalnya nih. Nah, kalau kita lihat di sini yang warna abu-abu, modal, jauh lebih besar dibandingkan dengan hutangnya ya yang warna oranye. Ya di tahun yang terakhir aja di sini ekuitasnya sudah 29 triliun sedangkan untuk hutangnya tinggal 8,4 triliun. Ini berarti sangat sehat sekali ya. Kemungkinan gagal bayar atau bangkrutnya sangat kecil nih buat ITMG. Jadi good. Nah, selanjutnya bagaimana dengan kondisi arus kas perusahaan? Nah, arus kas di sini ada 3 juga ya. Ada operation, investment, dan financing. Nah, untuk yang operation kita lihat yang warna biru. Di sini angkanya konsisten positif ya. Meskipun waktu 3 tahun pertama sempat mengecil, tapi di 2 tahun terakhir angkanya meningkat cukup signifikan nih. Dan ini sangat bagus ya, karena kita memang berharap untuk yang operation ini angkanya positif, karena tandanya berarti uang lebih banyak masuk nih dibandingkan keluar di periode tersebut. Nah, di terakhir aja di sini kuartal 3 sudah mencapai 12,3 triliun. Sudah jauh lebih baik dibandingkan tahun 2018 sekalipun. Nah, lanjut bagaimana dengan arus kas yang investment yang warna oranye? Nah, di sini kalau kita lihat selama 5 tahun terakhir, angka yang investment konsisten negatif ya. Dan ini adalah hal yang bagus nih, teman-teman. Kenapa? Karena investment yang angkanya negatif, artinya perusahaan lebih banyak keluarin uang buat aktivitas investasi nih, dibandingkan jualan aset gitu ya. Jadi kalau angkanya positif itu kurang baik sebenarnya untuk yang investment. Jadi untuk investment, ITMG good juga ya. Dan bagaimana yang terakhir dengan financing nih, yang warna abu-abu? Nah, untuk yang abu-abu juga di sini kita bisa lihat angkanya negatif terus ya, selama 5 tahun terakhir. Dan ini juga hal yang sangat bagus nih, teman-teman. Kenapa bagus? Karena untuk arus kas financing, angka negatif itu berarti kemungkinannya bisa 2. Yang pertama adalah membagikan dividen. Kemudian yang kedua adalah perusahaan lebih cenderung untuk melunasin hutang dibanding nambahin hutang. Dan dua-duanya itu bagus ya. Jadi memang untuk financing ini bagus kalau angkanya negatif. Dan kalau kita lihat, selama 5 tahun terakhir angkanya juga sempat turun ya. Sampai tahun 2020, tahun 2021 mulai naik lagi minusnya, dan tahun 2022 juga lebih bagus lagi nih, minus sampai 3 triliun. Jadi pembagian dividennya memang jumbo. Nah, kalau kita coba lihat kembali dengan angka neraca yang tadi ya, ternyata di sini kan hutangnya sempat bertambah ya di tahun 2021 ke tahun 2022. Berarti angka negatif pada arus kas financing di tahun terakhir ini disebabkan oleh pembagian dividen yang jumbo nih. Jadi juga good juga ya untuk kondisi arus kas tergolong ideal nih buat emiten atau perusahaan. Nah, sekarang kita akan coba lanjut bagaimana dengan kondisi profitability marginnya ya. Nah, profitability margin itu kan ada 3, ada gross profit margin, operating profit margin, dan net profit margin. Kurang lebih juga mirip ya seperti profitabilitas tadi, sempat turun selama 3 tahun terakhir, namun 2 tahun terakhir naiknya sangat signifikan sekali. Ya, dari yang sebelum pandemi hanya 29% untuk gross profit marginnya, net profitnya hanya 13%, namun per update kuartal 3 tahun 2022 angkanya sudah sangat membaik nih. Gross profit marginnya sudah di 54% dan net profit marginnya sudah di angka 34%. Sangat bagus ya, untuk net profit sendirinya sudah di angka di atas 30%. Nah, kalau kita lihat grafiknya sekilas, di sini juga cukup ideal ya.
Karena yang warna biru ini atau gross profit margin itu paling atas, yang operating profit margin itu selalu di tengah, dan net profit margin itu selalu paling bawah. Ini menunjukkan kalau nggak ada yang aneh-aneh lah dari profitabilitas perusahaan. Jadi good juga nih untuk profitability marginnya. Gimana dengan kondisi ROE-nya atau return on equity? Jadi kita bisa lihat trennya ya selama 5 tahun terakhir, dan meningkatnya juga sangat signifikan ya. Di tahun 2022 yang disetahunkan, ROE sudah mencapai 61%. Jarang-jarang ada perusahaan yang bisa mencatatkan ROE sebesar ini nih. Apalagi selama 2 tahun terakhir, trennya itu juga meningkat ya. Dari yang kemarin itu sempat 5% doang di tahun 2020, naik ke 39% dan terakhir sampai di atas 50%. Jadi untuk ROE, ITMG juga bisa dikatakan sangat bagus ya saat ini. Selanjutnya, bagaimana dengan rasio hutangnya ya, atau debt to equity ratio? Nah, ini adalah pergerakan selama 5 tahun terakhir untuk DER-nya. Kita bisa lihat untuk angkanya selama 5 tahun terakhir konsisten cenderung turun ya, yang berarti perusahaan lebih sering lunasin hutang nih dibanding nambahin hutang. Dan posisi terakhir ya di tahun 2022 kuartal 3, angkanya tinggal 0,28 nih. Jadi sangat kecil sekali memang hutangnya. Jadi kemungkinan buat gagal bayar atau bangkrut memang sangat kecil sekali buat ITMG. Nah, selanjutnya yang paling menarik buat emiten batubara adalah terkait dividennya ya. Nah, sini kita akan coba lihat histori pembagian dividennya selama 5 tahun terakhir. Ini tahunnya tahun tutup buku ya. Dan kalau kita lihat selama 5 tahun terakhir tutup bukunya sempat turun ya. Karena memang sejalan dengan profitabilitas perusahaan yang sempat turun ya di tahun 2020. Jadi tutup buku tahun 2019 saya membagikan sedikit dividen. Namun di tahun 2020 sudah mengalami peningkatan nih. Bahkan di tahun 2021 itu angka pembagian dividennya sudah jauh di atas kondisi sebelum pandemi. Jadi untuk tren pembagian dividen juga tergolong menarik ya, karena trennya sedang meningkat saat ini. Nah, selanjutnya bagaimana dengan dividen yield-nya ya? Nah, sini kita bisa lihat angka dividen yield-nya juga ternyata jumbo-jumbo nih teman-teman. Memang sempat drop untuk tutup buku tahun 2019, namun di tahun 2020 dan tahun 2021 angkanya sudah mencapai 10% nih. Dan apalagi tadi kan sudah diumumkan ya untuk tutup buku tahun 2022, dan kemungkinan besar angkanya akan lebih besar lagi nih dibanding 2021 yang sudah mencapai hampir 15%. Jadi untuk dividen yield-nya sendiri pun juga sangat oke ya, dan sangat menarik nih buat emiten batubara khususnya ITMG contohnya. Jadi kalau saya simpulin sedikit, memang ITMG ini termasuk emiten batubara yang sangat menarik banget ya. Dari profitabilitas sangat bagus, lalu kemudian dari neraca juga sangat aman, arus kas juga ideal, dan kemudian pembagian dividennya juga gede. Nah, pertanyaan sekarang adalah soal valuasi ya. Apakah harga saham ITMG saat ini tergolong under value atau murah, sudah wajar, atau malah sudah kemahalan nih? Nah, kita akan gunakan rasio valuasi yang pada umumnya ya. Yang pertama adalah rasio PBV. Ini adalah price to book value pergerakan selama 5 tahun terakhir. Jadi kalau kita bisa lihat angka average-nya di angka 1,35 ya untuk PBV-nya. Sedangkan per video dibuat, yang bagian terakhirnya sih ada di angka 1,43. Nah, untuk angka PBV di atas 1, tidak bisa kita katakan sebagai under value ya. Sini malah lebih cenderung ke over value. Tapi kalau kita lihat average-nya selama 5 tahun terakhir yang di 1,35, sebenarnya angka 1,43 ini tergolong wajar ya. Jadi nggak terlalu over value, nggak terlalu under value. Tapi memang untuk kecenderungannya lebih ke arah kemahalan. Nah, itu untuk rasio PBV. Bagaimana dengan rasio valuasi selanjutnya, yaitu PE ratio atau price to earning ratio. Ini ada pergerakan 5 tahun terakhir ya. Sini angka tahun 2020 cukup anomali, jadi coba kita abaikan. Jadi untuk rata-ratanya sekilas bisa kita lihat di kisaran 2-7 nih untuk range PE rasionya. Ya, jadi mungkin untuk rata-rata di kisaran 5, dan posisi saat ini ada di angka 2,34 nih, yang tergolong sangat under value ya. Karena untuk PE ratio dikatakan wajar biasanya kalau di angka 10. Tapi untuk case ITMG, sini kita bisa lihat selama 5 tahun terakhirnya nggak pernah nyampe 10 ya. Jadi kita bisa katakan angka wajarnya di angka 5 nih. Tapi kebetulan per video ini dibuat, angkanya masih di angka 2. Jadi masih ada ruang untuk bisa growth lagi nih untuk harga sahamnya. Jadi tetap bisa kita simpulkan kalau berdasarkan PE ratio, harga saham ITMG masih tergolong under value ya. Biasanya selain menggunakan 2 rasio valuasi ini, saya biasa tambahkan 1 rasio valuasi lagi, yaitu EPS growth. Di sini juga ada kalkulatornya, EPS growth. Tinggal diganti aja ITMG. Nah, untuk kasus ITMG bisa saya pakai EPS growth karena memang untuk emitennya memiliki laba yang konsisten dan diekspektasikan bertumbuh nih. Dan untuk ITMG sendiri nggak sedang merugi ya. Dan ekuitasnya juga angkanya positif, jadi nggak negatif. Jadi saya rasa bisa pakai menggunakan EPS growth ini. Nah, untuk valuasi EPS growth ini saya menggunakan asumsi inflasi 10 tahunnya 50% ya defaultnya. Tapi mungkin saya tambahin aja 80% karena inflasi lagi tinggi ya. Dan untuk growth-nya itu saya kecilin aja biar lebih konservatif. Dari 4% per tahun jadi 3% per tahun aja. Jadi basically untuk kalkulator EPS growth ini menghitung growth EPS selama 10 tahun ke depan secara konsisten. Dan kira-kira nilai intrinsiknya berapa sih gitu ya. Nah, untuk ITMG, perhitungan EPS growth menyatakan bahwa nilai intrinsiknya seharusnya di angka 64 ribuan nih. Sedangkan harga saham saat ini ada di 37.000. Jadi bisa dikatakan untuk harga saham saat ini sedang terdiskon sebesar 42% nih. Dan punya upside potensial sebesar 71% harga sahamnya. Kalau kembali dari 37.000 ini balik ke 64.000.
Tapi ini dengan catatan ya, EPS-nya harus tetap grow terus nih, atau laba perusahaan harus tetap meningkat selama tahun-tahun berikutnya. Untuk EPS growth bisa dikatakan cukup under value ya, karena margin of safety-nya tergolong di atas 40%. Jadi secara valuasi ada dua rasio ya, mengatakan kalau ITMG ini masih under value, yaitu PE ratio dan EPS growth. Dan rasio PBV tadi mengatakan bahwa ITMG saat ini sudah harga wajar. Bahas fundamental udah, bahas valuasi udah, sekarang kita tinggal lihat prospek masa depannya ya. Apakah ITMG ini sebagai perusahaan batubara, prospeknya masih bagus nih untuk tahun-tahun ke depannya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai prospek masa depan emiten batubara ya, ITMG. Sini saya akan sharing beberapa poin yang saya temukan yang menjadi prospek buat ITMG ke depannya. Nah, yang pertama ada tren penguatan US dollar. Jadi per video ini dibuat, angka 1 dolar USD itu sudah seharga 15.400-an rupiah ya. Jadi belakangan ini rupiah selalu melemah, dan ini sebenarnya merupakan hal yang bagus buat ITMG ya, khususnya. Kenapa? Karena pencatatan laporan keuangan perusahaan ITMG itu menggunakan dolar, teman-teman. Jadi ketika US dollar itu menguat terhadap rupiah, seakan-akan secara pencatatan keuntungan ITMG itu bertambah, padahal ada selisih kurs di sana. Jadi ini merupakan hal yang positif buat catatan ITMG ya. Kemudian prospek yang selanjutnya, kebutuhan energi untuk musim dingin. Nah, sekarang kita sudah masuk ke kuartal keempat ya, periode musim dingin biasanya, dan itu merupakan hal yang positif nih buat emiten batubara. Karena negara-negara di seluruh dunia pasti membutuhkan stok ya untuk menghangatkan diri mereka untuk melewati musim dingin. Kemudian prospek positif selanjutnya adalah terkait dengan tren kenaikan inflasi dan suku bunga. Loh, kok inflasi naik dan suku bunga naik malah positif buat perusahaan? Untuk kasus ITMG, ya kenapa? Karena kondisi inflasi yang sedang meninggi belakangan ini itu memaksa suku bunga itu dinaikkan ya, suku bunga acuan terutama di US. Dan ketika suku bunga acuan US itu naik, berarti investor secara global itu lebih cenderung untuk menempatkan uangnya di US nih. Ya berarti akan ada peningkatan demand untuk pembelian US dollar. Ya, yang berarti US dollar ada kemungkinan untuk tetap masih naik ya. Dan itu akan menguntungkan ITMG karena pencatatannya secara US dollar. Nah, ini adalah 3 prospek positif yang saya temukan, tapi selain prospek positif juga ada prospek negatif. Yang menurut saya penting banget nih buat kita highlight karena sangat berkaitan erat dengan industri batubara. Prospek negatif yang pertama, saham batubara itu sifatnya siklikal ya teman-teman. Ada musimnya. Jadi ketika musimnya sedang naik, maka keuntungan perusahaan bisa berlipat-lipat. Namun ketika musimnya sudah berakhir, maka pendapatan perusahaan juga kemungkinan bisa berakhir. Turun secara konsisten seperti itu. Kondisi saat ini kan sedang lagi puncak-puncaknya ya, lagi masa kejayaannya. Lalu kemudian prospek negatif selanjutnya adalah terkait dengan tren penurunan harga acuan batubara dunia nih, teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan pergerakan harga acuan batubara dunia, sini ada grafiknya ya, saya ambil dari tradingeconomics.com per awal kuartal 3 ya, atau mulai 1 Juli ya, kurang lebih harga acuan batubaranya di sini nih, teman-teman, di kisaran 380 US dollar per metric ton. Lalu kemudian kuartal 3 berakhir, kurang lebih di sini ya, masih 380-an, namun mulai masuk kuartal 4 ya, bulan Oktober sampai saat ini ya, November, itu harga acuan batubara konsisten mulai turun nih. Trennya di sini sudah terlihat menembus ke bawah ya. Kalau trader bilang mungkin di sini ada supportnya sudah ditembus. Jadi untuk outlooknya cukup suram ya, karena harga sahamnya udah mungkin nggak baik lagi ke atas. Nah, harga acuan batubara dunia ini sangat penting ya teman-teman, karena ini akan menentukan average selling point dari batubara perusahaan. Nah, untuk outlook ke depannya karena kelihatannya menurun, kemungkinan harga jual batubara dari si ITMG itu akan lebih rendah nih dibandingkan kuartal 3 sebelumnya. ITMG akan kembali bagus atau cerah prospeknya ketika harga acuannya setidaknya balik ke angka 380-an nih untuk harga jualnya. Apalagi kalau bisa lebih tinggi, lebih bagus lagi. Nah, seperti biasa, disclaimer dulu, tujuan dari video ini bukan untuk memberikan rekomendasi beli atau jual suatu saham ya, teman-teman. Jadi ini pure hanya saya sharing hasil analisa yang saya lakukan. Dan bagus kalau teman-teman dapat insight dari video ini, tapi untuk beli atau jual suatu saham, teman-teman tetap harus ngerjain PR-nya ya, atau do your own research. Oke, jadi itu tadi hasil analisa fundamental, prospek, dan valuasi saham ITMG versi saya. Buat teman-teman yang tertarik sama file Excel RDFA-nya, kebetulan saat ini yang update kuartal 3 tahun 2022-nya udah rilis ya, dan sudah terupdate sekitar 200-an kuartal 3 emiten. Nah, buat teman-teman yang pesen, bakal dapat free update berkala nih, minimal tiap minggunya 1 kali, sampai lengkap data 700-an plus laporan kuartal 3 emitennya. Teman-teman juga boleh coba file sampelnya dulu nih, jadi kalau cocok bisa langsung pesan aja. Boleh DM atau email saya, panggil aja, Bang, Mas, Bro, bebas ya. Mau minta file sampel RDFA-nya dong, nanti bakal dibantu sama tim saya buat file sampelnya. Oh iya, untuk harga RDFA ini, untuk kuartal 4 dan seterusnya akan naik ya. Jadi saran saya sih, jika cocok, teman-teman bisa ngambil paket di kuartal 3 ini nih, sebelum naik harganya ke depannya. Untuk detailnya, boleh tanya di DM Instagram dan email ya. Nah, gimana nih teman-teman setelah dengar penjelasan tadi, apakah jadi tertarik buat melirik saham ITMG ini? Atau malah skip dulu nih, karena mungkin udah nggak cocok dengan resikonya? Tuliskan pendapat dan komentar teman-teman di kolom komentar di bawah ya, biar bisa kita diskusin lebih lanjut lagi. Suka video seperti ini, jangan lupa di like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago analisa sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.